Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pengembangan EDI. Jadi, model EDI ini merupakan salah satu desain pembelajaran yang berorientasi sistem, yakni sebuah desain yang menghasilkan sistem pembelajaran yang mencakup seluruh komponen pembelajaran. Nah, EDI merupakan singkatan dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu analisis. Jadi tahapan ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta, tujuan pelajaran, dan kendala yang mungkin dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini dilakukan perencanaan rinci mengenai struktur pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, dan alat evaluasi. Dan yang ketiga yaitu pengembangan. Materi dan media pembelajaran dikembangkan sesuai desain yang telah dirancang, misalnya menciptakan modul, video, aplikasi, atau platform pembelajaran interaktif. Kemudian yang keempat yaitu implementasi. Materi atau program pembelajaran diuji cobakan kepada peserta. Tahap ini melibatkan pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pengawasan dan pengelolaan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif selama setiap tahap dan sumatif atau setelah program selesai. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Selanjutnya ada model pengembangan AD. Model pengembangan AD merupakan model desain pembelajaran yang berlandasan pada pendekatan sistem yang efektif dan efisien, serta prosesnya yang bersifat interaktif, yakni hasil evaluasi setiap fase dapat membawa pengembangan pembelajaran dan ke fase selanjutnya. Selanjutnya yaitu potensi. Yang pertama ialah peningkatan kualitas pembelajaran. Penggunaan model EDI memungkinkan para pendidik untuk secara sistematis menganalisis kebutuhan siswa dan merancang materi yang sesuai. Proses ini membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih benar dan relevan. Dengan validasi berkelanjutan melalui evaluasi di setiap tahap, kualitas media pembelajaran dapat ditingkatkan secara signifikan. Potensi yang selanjutnya adalah integrasi teknologi. Jadi, di masa depan, integrasi teknologi akan semakin penting. Dengan kemajuan alat-alat digital seperti aplikasi dan platform pembelajaran online, model ini dapat dioptimalkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik. Nah, contohnya misalnya menggunakan aplikasi seperti Google Classroom gitu. Nah, ini kan dapat membantu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi berkelanjutan. Jadi, model ini juga menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi berkelanjutan dari proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari metode yang digunakan serta melakukan perbaikan secara interaktif. Jadi, contohnya misal guru meminta feedback dari siswa setelah pembelajaran berlangsung gitu, dan berdasarkan hasil feedbacknya itu, guru bisa memperbaiki metode pengajaran berdasarkan saran dari peserta didik. Selanjutnya yaitu implementasi yang efektif. Pada tahap implementasi, media pembelajaran yang telah dikembangkan diterapkan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Nah, model ini memberikan potensi untuk mengoptimalkan distribusi media secara efektif baik dalam pembelajaran tatap muka, online, atau blended learning. Selain itu, media ini dapat disesuaikan untuk berbagai platform atau perangkat yang digunakan oleh siswa sehingga meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Kelebihan dari model ini yang pertama adalah pendekatan yang sistematis. Model ini menyediakan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merancang pengembangan program pembelajaran. Yang kedua adalah fleksibilitas. Model ini juga dapat disesuaikan dengan berbagai jenis pembelajaran, termasuk pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, maupun kombinasi dari keduanya. Untuk kelebihan ketiga dan keempat, yang ketiga itu ada pengembangan berbasis bukti. Jadi di sini model ADDY itu mendorong perkembangan program pembelajaran berdasarkan bukti dan data. Yang keempat itu ada pengukuran dan evaluasi. Salah satu aspek penting dari model ADDY itu adalah penekanan pada evaluasi program pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan kelebihan ADDIE. Jadi kelebihannya ada kolaborasi tim. Dalam model ADDIE memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan program pembelajaran, termasuk
desainer pembelajaran, ahli subjek, dan peserta didik. Oke. Kekurangan: 1. Proses yang panjang dan memakan waktu karena harus melewati 5 tahap sebelum dilaksanakan. Kedua, proses yang terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel untuk menangani permasalahan yang tidak terduga. Selanjutnya adalah kekurangan yang ketiga, yakni kurang efektif digunakan untuk metode pembelajaran yang membutuhkan situasi tindakan segera atau respons segera, karena dalam metode pembelajaran ini ada 5 tahapan yang membutuhkan proses lebih lama. Dan yang terakhir ada membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.